Selamat malam saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya kasih judul bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kita buka kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ke-8. Mazmur 20 ayat yang ke-8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mazmur pasal 20 ini judul perikopnya adalah doa mohon kemenangan bagi raja. Ya, zaman raja-raja pada waktu itu banyak peperangan. Nah, kekuatan raja atau kekuatan satu kerajaan itu ditentukan dari berapa banyak pasukan perang. Saat itu bila punya kereta kuda, itu punya power besar menang ketimbang hanya pasukan manusia yang jalan kaki saja. Zaman dulu kan masih tradisional ya, tidak ada zaman seperti zaman sekarang. Ada tank, ada pesawat tempur, ada kapal selam dan sebagainya. Dulu masih tradisional. Orang-orang banyak berjalan kaki. Nah, kalau ada punya kereta kuda itu adalah dia mempunyai kesempatan kans untuk menang itu dalam peperangan. Nah, memegahkan kereta. Bahasa Alkitab itu rehkep ya, itu kereta atau pasukan kereta. Nah, kita akan lihat satu contoh di mana kata memegahkan kereta ini ada korelasinya. Di ayat mana sih? Kita lihat contoh di 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 4. Samaria tertolong dari kepungan. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya. 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab Raja Israel. Dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad. Emasmu dan perakmu adalah milikku. Dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Ayat 4, Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itulah ya Tuanku Raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Nah, kisah ini waktu itu Ahab itu adalah Raja Israel di Samaria. Dan dikepung, saat itu Samaria dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram. Tapi Ben-Hadad Raja Aram itu tidak hanya seorang diri, dia membawa 32 orang raja lainnya. Nah, Ahab Raja Israel di Samaria ini ketakutan mendengar intimidasi utusan Ben-Hadad Raja Aram. Buktinya kok dia dalam ketakutan? Dia langsung mengiyakan. Ya, di ayat 4 dikatakan Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itulah. Kok tanpa negosiasi ya? Tanpa perlawanan mengiyakan. Ini namanya kan kalah sebelum berperang. Kalau dikatakan emas perak, itu berbicara tentang kekayaan. Istri dan anak itu berbicara tentang keluarga. Nah, kalau kekayaan itu sudah menjadi milik Ben-Hadad Raja Aram dan anak dan istri, berarti kan kekayaannya diambil,
keluarganya juga diambil. Ini Ahab ini mengalami ketakutan. Karena apa? Karena Ben-Hadad mengajak 32 raja lain. Bayangkan kalau satu raja tentu punya pasukan. Apalagi kalau 32 raja, itu tentu pasukannya banyak. Nah, alasan Ahab takut itu kita akan lihat. Sekarang berapa sih kekuatan Ben-Hadad dibanding dengan kekuatan Ahab, raja Israel yang memerintah di Samaria. Nah, supaya kita tahu untuk kekuatan Ben-Hadad sampai membuat ketakutan Raja Ahab ini, kita buka di 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 25, ayat 29 dan 30. Di 1 Raja-Raja 20 ayat 25, ayat 29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Ini kita ingin tahu berapa sih kekuatan Raja Ben-Hadad ini. Ya, Raja Aram ini. Ayat 25 katakan, lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Ya, ini digarisbawahi ya. Tentara yang telah gugur dari pihakmu, demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Ini pertempuran di dekat kota Afek. Ini adalah pertempuran yang kedua Ben-Hadad melawan Raja Ahab. Tapi kan kita kepingin tahu berapa kekuatan Raja Ben-Hadad. Ayat 29. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram. Ini dicatat dulu, yang pertama 100.000. Ya. Terus ayat 30, orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota. Tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal di situ. Nah, sampai di situ. Ya, kalau di ayat 25 tadi kan dikatakan tentara yang telah gugur dari pihakmu itu, demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Jadi waktu itu memang Raja Aram ini mengalami kekalahan, sehingga dia akan balas kekalahan itu pada perang yang kedua. Tapi saya tidak singgung masalah yang di sini ya, tapi saya hanya ingin membawa kita berapa sih kekuatan Raja Aram ini, Ben-Hadad Raja Aram ini. Jadi kalau tentara yang telah gugur dari pihak itu, demikian pula kuda dan kereta itu suruh mengerahkan sesuai dengan itu. Berarti kekuatan Ben-Hadad waktu itu 100, ya ini dikatakan 100.000 sama 100.000 orang berjalan kaki, terus ada ke 27.000 orang. Berarti di total itu adalah 127.000. Itu kekuatan Raja Ben-Hadad. 127.000 loh. Ya. Ini baru pasukannya, belum kereta dan kuda tadi. Memegahkan kereta dan memegahkan kuda. Ini dia kan juga mengepung dengan kereta dan kuda. Nah, itu 127.000 kekuatan Ben-Hadad Raja Aram ini. Dan dia punya pasukan kuda dan kereta. Nah, sekarang kita lihat Israel. Israel berapa sih kekuatannya? Di 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 15. 1 Raja-Raja 20 ayat 15. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda
pengiring kepala daerah itu ada 232 orang banyaknya. Dan sesudah mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat, ya ini segenap orang Israel ada 7.000 orang banyaknya. Jadi kalau di total 7.000 dan 232 itu totalnya menjadi 7.232 orang. Kekuatan Ben-Hadad 127.000, sementara kekuatan Ahab, Raja Israel hanya 7.232. Makanya membuat Ahab ini ketakutan. Kok pasukannya begitu kuat, begitu banyak. Apalagi dilihat, wah ada punya pasukan kereta dan kuda. Makanya dia tadi ketakutan langsung jawab, seperti bicaramu itulah ya Tuanku Raja. Aku dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Ya, perbandingannya jauh ya. Ben-Hadad 127.000, Israel hanya 7.232. Kalau persentase hanya 5,6%, berarti sudah pasti kalah jumlah. Itu yang membuat ketakutan Raja Ahab. Nah, coba kita baca di ayat 7. Di 1 Raja-Raja 20 ayat 7. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita. Sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku dan anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya. Dia kumpulkan tua-tua Israel. Dalam ketakutannya dia mengumpulkan orang. Dia juga ngomong, intimidasi itu dia minta emas perak, anak-anak, istrinya semua. Dan dikatakan Raja Ahab tidak menolak. Tapi apa jawab dari tua-tua Israel ini? Ayat 8, lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Nah, kata-kata itu membuat Ahab mulai timbul keberanian. Wah, kok saya tadi meluluskan semua permintaan itu. Tapi kok di sini ketika tua-tua dan segenap rakyat katakan jangan dengarkan, jangan lakukan. Terus ayat 9, sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad. Dia mulai ada keberanian. Katakanlah kepada Tuanku Raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Jadi yang pertama itu emas perak. Aku akan melakukannya menjadi milik Raja Ben-Hadad. Ini masih ada ketakutan. Tetapi tuntutan yang kemudian itu adalah tadi istri dan anak-anaknya yang cantik itu tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Jadi Raja Ahab itu mestinya masih ada ketakutan. Tuntutan yang pertama emas perak jadi milik Ben-Hadad disetujuin. Oke lah emas perak, oke. Tapi apakah itu cukup sampai di situ? Ya, kalau dilihat perbandingan tadi. Ini berani sih berani, tapi saya katakan di sini ya waton ngomong wani ya, waton ngomong wani. Padahal kalau dihitung dari jumlah tadi dari 7.232 dibanding 127.000. Nah, kita lihat ayat yang berikutnya di 1 Raja-Raja 20 ayat 13 dan 14. Ini, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab Raja Israel serta berkata, beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Ayat 14. Lalu bertanyalah Ahab,
Dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan. Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Nah, di saat ketakutan itu ada seorang nabi. Tidak disebutkan ini nama nabi itu. Nah, saudara, nabi yang benar pada saat itu adalah nabi yang harus menyampaikan pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan itu, kalau itu terjadi, itu betul bahwa nabi itu memang dari Tuhan, bukan nabi palsu. Nah, apalagi dikatakan beginilah firman Tuhan sampai 2 kali. Itu ada hal penting. Saudara, Ahab ini kan raja Israel, tapi kan istrinya Isabel ya, penyembah berhala. Ini orang yang tidak takut sama Tuhan. Tapi Tuhan ini juga luar biasa. Kan nanti kita akan lihat Tuhan tetap tolong Ahab. Walaupun Ahab ini orang berdosa atau raja yang berdosa yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita tahu kekuatan kita atau tadi ya kekuatan kita tidak sebanding dengan lawan, otomatis bisa membuat down. Wah, tidak sebanding. Nah, di sini loh, tidak ada jalan lain selain meminta pertolongan Tuhan. Amin. Iya. Tuhan ya. Tuhan itu kalau dalam bahasa Yunani artinya kurios. Kurios artinya penguasa tunggal. Hanya Tuhanlah yang berkuasa. Hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Yang sanggup menolong Ahab ini. Karena kalau jumlahnya tidak sebanding, tidak ada kekuatan yang supranatural, mana mungkin bisa melawan. Nah, kita lihat hasil dari penyertaan Tuhan. Ini kan firman Tuhan diberikan kepada Ahab. Ya. Ayat 16. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari. Sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya. Bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ya, ini aneh ya. Zaman perang tapi Ben-Hadad ini malah minum-minum sampai mabuk. Ayat 19, sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya. Sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad, raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Nah, rupanya pertolongan Tuhan ini nyata, saudara. Mereka maju berperang. Dikatakan di sini mereka masing-masing bisa membunuh lawan yang dihadapinya. Sampai orang Aram itu melarikan diri. Tetapi Ben-Hadad dikatakan Raja Aram ini dapat meluputkan diri. Nah, ayat 21. Juga Raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu. Dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lihat penyertaan Tuhan ini. Ya, penyertaan Tuhan kepada Ahab raja Israel walaupun orang jahat. Dikatakan di situ kuda dan kereta itu dimusnahkan dan mendatangkan kekalahan yang besar. Jadi yang 127.000 itu loh bisa dikalahkan dengan
7.232. Nah, dari sini kita belajar, saudara. Kekuatan yang besar, ya, ditambah kuda dan kereta, itu dapat dikalahkan. Kuncinya itu bukan atas kekuatan manusia, bukan atas kekuatan Raja Ahab dan seluruh rakyat dan tua-tua. Tidak. Tidak mungkin bisa mengalahkan dari 7.232 dibandingkan lawannya 127.000. Tidak mungkin kalau secara manusia. Tapi bersama Tuhan itu mungkin. Tuhan tidak pernah memusingkan jumlah. Tuhan tidak pernah pusing dengan strategi manusia apapun. Karena Tuhan adalah penguasa tunggal di dunia ini. Firman Tuhan berkata, langit adalah tatamu Tuhan. Dan bumi adalah tumpuan kakimu. Berarti di langit dan di bumi Tuhan itu berkuasa. Orang dunia boleh memegahkan kereta, memegahkan kuda. Itu berbicara tentang memegahkan kekuatannya, kesombongannya. Mampu tanpa Tuhan. Tetapi kita diajarkan. Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bermegah dalam nama Tuhan Allah. Berarti itu menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan pertolongan. Nah, dalam hidup ini kan setiap orang akan menghadapi masalah. Ada masalah yang kecil, ada yang masalah yang besar. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi masalah yang besar, kekuatan saudara kalau saudara hitung tidak sebanding. Mintalah pertolongan sama Tuhan. Bukan pada manusia. Karena kalau kita dengan kekuatan kita kalah. Sudah pasti. Apalagi kalau sudah tahu kekuatan musuh segitu. Kekuatan kita seberapa. Mari kita belajar. Bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Tuhan itu penguasa tunggal. Jadikan Tuhan itu penguasa tunggal dalam hidup kita. Dan saya yakin masalah besar apapun. Kalau secara manusia tidak mungkin. Bersama Tuhan itu mungkin. Ya. Tadi dikatakan Mazmur pasal 20 ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.